alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifatan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat ya? Sehat, insya Allah sehat semua ya. Bapak lihat semuanya sehat, semangat, dan alhamdulillah hari ini kayaknya teman-teman kita banyak yang ikut Zoom ya. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak minta kita sama-sama membaca hadis dulu ya. Untuk hadis saling memberi hadiah dan hadis Islam agama tertinggi. Jadi yang belum mengirim hadisnya untuk video atau voice note-nya silakan dikirim ke Bapak nanti ya, di Japri aja ya. Yuk, kita hadis Islam agama tertinggi dulu ya. Kita sama-sama baca dulu ya. Yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Coba ulangi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Artinya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Oke, baik ya. Coba hadis yang ke-27-nya saling memberi hadiah. 1, 2, 3. Aduh, tahap. Ya. Hadu tahabbu artinya saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, baik ya. Nanti silakan dihafal hadisnya dan nanti silakan dikirim ke Bapak ya. Boleh bentuknya voice note atau video ya. Oke, baik ya. Anak-anak yang saleh dan salehah, hari ini kita akan belajar tema 6 ya. Subtema 3. Yang punya buku silakan buka bukunya ya. Yang tidak punya buku boleh slide-nya ya. Slide di Bapak ini ya, di HP-nya boleh dilihat ya. Ada ya.
Oke, baik ya. Sekarang silakan dilihat ya slide-nya ini. Silakan dibuka tema 6 ya, subtema 3 ya. Halaman kalau di buku 104. Halaman 104. Tapi belum ngambil ya buku tema 6. Ya, oke ya. Tema 6 energi dan perubahannya. Sekarang kita masuk ke subtema 3. Energi alternatif. Ya, siapa yang tahu apa itu energi alternatif? Ada nggak yang tahu apa itu energi alternatif? Adalah energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak BBM. Ya, oke ya. Nah, sebelumnya boleh kita membaca dulu ya. Kita baca dulu slide Bapak ya. Siapa yang mau baca? Ayo, silakan. Apa, Pak? Ya, silakan. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini diperoleh secara maksimal. Tapi penggunaannya semakin meningkat. Hal ini dilakukan karena semakin banyak penggunaan bahan bakar minyak. Apa saja penggunaan energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut. Ya, oke ya. Baik, nah sekarang kita akan belajar energi alternatif. Cukup ya, terima kasih ya Rapip ya. Ya, jadi kita tahu ini energi alternatif. Jadi energi alternatif ini adalah energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM ya. Nah sekarang karena kita melihat ya banyak sekali manusia sekarang ya yang membutuhkan yang namanya BBM ya. Nah tentunya kita perlu yang namanya energi alternatif ya untuk menjadi pengganti bahan bakar minyak itu. Karena kalau bahan bakar minyak ini kalau dipakai terus, nanti lama-kelamaan dia akan habis. Nah, maka dibutuhkan energi alternatif. Ya. Nah, apa saja energi alternatif itu? Coba kita lihat ya. Ya, silakan siapa lagi yang mau baca nih? Bantu ya. Coba yang baca. Ya. Izan, coba Izan. Ada beberapa contoh energi alternatif, ada energi panas, ada energi gerak, Angin. energi gerak, Dan ada energi gerak air. Terus mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Matahari, gerak air, dan gerak angin dapat dari energi listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin. Inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti energi bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat tenaga
surya PLTS energi air dimanfaat untuk membuat pembangkitan listrik tenaga air PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat bangkit listrik sangat angin bayu merupakan sumber energi yang sangat ramah dan dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin dengan energi matahari dan angin dapat menghemat bahan bakar minyak. Tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak tidak lagi tergantung pada bahan bakar. Ya, oke, baik. Terima kasih ya, Izan. Ya, nah sekarang ada beberapa contoh ya energi alternatif ini. Jadi kita tahu bahwa energi alternatif tadi adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak ya. Karena banyak sekali yang pakai bahan bakar minyak ini. Nah, ada beberapa contoh ya energi alternatif ini yang mudah sekali kita dapatkan dan banyak sekali ya. Contohnya adalah energi panas matahari ya. Ada energi panas matahari, kemudian ada energi gerak angin, dan ada energi gerak air. Nah, itu salah satu energi alternatif ya. Nah, energi tersebut sangat mudah diperoleh ya, murah dan berlimpah ya yang ada di muka bumi ini ya. Nah, kita lihat bahwa panas matahari, kemudian gerak air, kemudian gerak angin itu ya dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, listrik yang dihasilkan ini ya, yang dihasilkan oleh matahari, air dan angin ini, itulah yang dapat digunakan bahan bakar pengganti minyak ya. Jadi BBM. Jadi suatu saat bahan bakar kita ini sudah habis dan energi alternatif penggantinya itu adalah matahari, kemudian air dan angin ya. Nah, energi matahari ini dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau kita kenal dengan PLTS ya. Nah, kalau PLTA itu apa? Kalau PLTA PLTA ini apa? Kalau PLTS pembangkit listrik tenaga surya, kalau PLTA ini apa? Pembangkit listrik tenaga air. Ya, ya. Jadi energi air itu dapat dimanfaatkan untuk membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air, atau kita kenal dengan PLTA ya. Nah, kalau PLTB apa? Pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Ya, energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu ya atau angin. Kalau dia sama-sama PLTA, satu air satu angin, makanya diganti dengan PLTB ya. Kita harus tahu ya. Jadi pembangkit listrik tenaga bayu atau angin ya. Nah, energi alternatif ini dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak ya. Manusia nantinya tidak lagi tergantung yang namanya pada bahan bakar minyak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang zaman dahulu ya, kita sudah melihat bahwa angin ini sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Misalnya angin digunakan seorang nelayan ya
perahu layarnya itu dengan menggunakan arah angin. Nah, ya. Kalau anginnya ke barat, maka layarnya diarahkan ke barat, begitu ya. Jadi angin sudah digunakan ya. Angin ini digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Itu sudah dilakukan pada zaman dahulu ya. Makanya angin termasuk salah satu sebagai energi alternatif. Oke. Ya. Energi angin ini ya, kita lihat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu ini ya. Pembangkit ini mengubah gerak angin. Jadi awalnya angin ini diubah ya. Diubah menjadi gerak angin menjadi listrik. Menggunakan apa? Menggunakan kincir angin ya. Nah, kincir angin inilah biasanya kita sebut dengan turbin angin ya. Oke, PLTB ya namanya ya. Nah, sekarang ada gerak air. Gerak air ini juga termasuk salah satu energi alternatif ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa air juga bisa dimanfaatkan untuk energi alternatif, gerak airnya. Semakin kuat gerak air ini, maka semakin besar pula ya energi yang akan dihasilkan. Jadi ternyata energi gerak air ini bisa menghasilkan energi listrik juga. Nah, bayangkan ya. Kita bisa membayangkan bagaimana gerak air yang begitu deras ya, yang begitu kuat bisa menghasilkan energi listriknya yang banyak gitu ya. Nah, gerak air ini juga sama dengan gerak angin, jadi menggerakkan turbin atau kincir ya. Karena kita tahu bahwa air ini merupakan sumber energi alternatif, maka energi air ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, ya. Air digunakan untuk pembangkit listrik, kemudian untuk penerangan, dan orang banyak menggunakan bahan bakar minyak, ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke briket. Ya, coba silakan dibantu ya untuk membaca. Alika, silakan Alika. Pak, halaman berapa? Kalau halamannya bisa dibuka halaman 136 ya. Coba Alika silakan dibaca. Alika. Ya. 10 menit lagi. Ya, silakan. Alika, bisa bantu Bapak untuk membacanya? Hidupkan dulu voice note-nya ya. Speakernya, hidupin. Hidupin speakernya, Alika ya. Bisa. Berapa, Pak? Atau ganti aja ya. Ganti Asila ya. Asila, silakan Asila. Boleh dibaca ya, briket. Siapa yang mau baca nih? Yang speakernya aktif nih. Kalau enggak Bapak aja ya yang baca ya. Atau Lais, di mana Lais? Lais ya. Baca ya. Briket. Silakan dibaca Lais.
Oke, Bapak aja ya. Kalau begitu ya. Jadi briket ini termasuk energi alternatif ya. Jadi bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Jadi briket ini dapat dibuat dari bambu, kemudian serbuk gergaji atau batok kelapa ya. Briket ini dapat dibuat dengan mudah. Nah, ini ya cara pembuatan briket ya. Ada batok kelapa, bambu, serbuk gergaji, kemudian potongan bambu ya. Dan korek api. Itu cara membuat briket. Itu bisa dibuka halaman 136 ya. Nah, untuk cara kerjanya itu nanti kalian bisa dibaca di halaman 137 ya untuk briket ya. Dan ada satu lagi untuk bahan bakar pengganti minyak ya atau energi alternatif itu adalah biogas. Nah, jadi biogas ya. Nah, biogas ini ada yang tahu nggak dari mana kira-kira pembuatan biogas ini? Siapa yang tahu? Hah? Iya, oke, bagus ya. Pakai kotoran hewan ya. Nah, sekarang kita lihat ya, bahwa ada banyak hewan di sekitar kita. Nah, hewan di sekitar kita ini ya sangat bermanfaat ya. Kita bisa melihat ada sapi ya. Kemudian di gambar Bapak itu ada sapi ya. Nah, ternyata 5 kotoran sapi ini itu bisa dibuat sebagai energi alternatif atau bahan pengganti bahan bakar minyak. Ya, coba kita lihat ya. Nah, ini dia. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energinya ya. Nah, lama-kelamaan tentunya energi bahan bakar kita ini ya, kayak bensin, kemudian kita lihat ya, kayak minyak tanah. Dulu zaman Bapak masih di SD minyak tanah itu banyak, tapi sekarang minyak tanah udah langka ya. Udah jarang kita lihat minyak tanah ya. Nah, ternyata sekarang ada energi alternatifnya yaitu biogas. Biogas ini adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Ya. Gas dari limbah kotoran sapi misalnya ya, contohnya. Kalau ada yang sapinya banyak, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk cara membuat biogas ya. Nah, gas dari limbah kotoran ini digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan. Nah, energi listrik juga bisa dimanfaatkan, itu biogas ya. Jadi sisa limbah kotoran sapi itu bisa juga digunakan untuk membuat pupuk ya. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, jadi kita bisa menyimpulkan ternyata nanti kita akan melihat bahwa untuk bahan bakar pengganti bahan bakar minyak itu ada istilahnya energi alternatif ya. Nah, energi alternatif itu didapatkan dari apa? Yang pertama dari matahari ya, kemudian dari angin, kemudian dari air ya, kemudian ada lagi untuk pengganti bahan bakar minyak ini ada briket ya, kemudian ada biogas. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita harus tahu energi alternatif itu banyak ya, ada beberapa macam. Salah satu yang dibuat oleh manusia ini ada biogas, kemudian ada briket ya. Nah, kemudian energi gerak angin, kemudian energi gerak air, dan pemanfaatan panas cahaya matahari ya. Nah, itu termasuk salah satu energi alternatif untuk membuat pengganti bahan bakar minyak nantinya ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang belum paham. Anak-anak yang soleh dan solehah, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Pak. Ya.
halaman berapa dikerjain PR-nya? Ya, nanti ya untuk tugas nanti akan Bapak kirim ke grup ya. Untuk tugas kita hari ini. Yang terpenting adalah kalian harus mengetahui energi alternatif itu ya. Jadi energi alternatif bahan pengganti BBM, bahan bakar minyak ya. Oke? Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, baterainya udah low nih Pak, laptopnya Pak udah low. Oke, baik ya. Oke, mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Ya. Iya. Oke, sip ya. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ada manfaatnya. Nanti untuk tugas, nanti Bapak akan kirim ke grup ya. Iya Pak. Oke, mari kita tutup acara ini. Pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, sebelumnya coba munculkan kameranya. Bapak mau foto dulu sebentar ya. Kita screenshot dulu dikit. Udah. Ya. Oke, silakan buka kameranya semua. Sudah belum? Kafi belum? Tais. Fakih ya. Sipa. Buka Sipa. Bapak anak foto dulu sebentar Sipa. Kalau jadi kolok Tais ya. Sipa. Niasar. Sudah belum? Sudah siap? Oke, Bapak itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, gaya yang keren dikit. Oke, sip. Oke ya, Bapak ending ya. Cukup ya? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.